Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Timotius pasal 3 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara, Marshal Sir Bernard Law Montgomery adalah seorang pemimpin militer terbesar Inggris selama Perang Dunia Kedua. Di dalam sebuah bukunya, dia menuliskan kualifikasi seorang pemimpin. Dia mengatakan seperti demikian. Seorang pemimpin itu dia harus punya gambaran besar atau punya visi. Seorang pemimpin itu tidak terjebak dengan sesuatu yang detail yang tidak perlu. Dia harus menghindari sifat yang tidak picik. Dia harus memiliki orang-orang yang dia percayai untuk dia delegasikan tugas-tugas tanggung jawab tanpa campur tangan di sana, memberikan kepercayaan kepada mereka. Seorang pemimpin harus punya kemampuan mengambil keputusan dengan jelas dan dia mampu menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Saudara, itu dikatakan oleh Montgomery, kualifikasi seorang pemimpin. Oleh karena itu, saudara, kalau dunia memberikan satu kualifikasi tentang seorang pemimpin, kita perlu melihat kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai kualifikasi seorang pemimpin? Mari kita melihat, saudara, dari perspektif firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Saudara, ini adalah sebuah kualifikasi yang sangat penting dan mutlak karena dikatakan ada partikel de di situ yang menunjukkan ada harus, sesuatu yang mutlak. Seorang pemimpin jemaat yang ada di gereja haruslah tidak bercacat. Apa maksudnya? Artinya dia punya kehidupan yang baik, dia punya kehidupan yang tidak tercemar, dan bahkan di dalam kata tidak bercela itu di dalam bahasa Yunaninya anapilemtos, itu berarti dia adalah orang yang berada di atas tuduhan. Tidak ada seorang pun yang mampu menuduh dia karena kehidupannya sangat baik, sangat saleh di hadapan Tuhan dan juga jemaat. Itu kualifikasi yang utama dan penting bagi seorang pemimpin gereja. Oleh karena itu, baik pendeta, penginjil, penatua, diaken, orang-orang yang memimpin di tengah gereja, dia harus punya kualifikasi seperti ini. Bukan berarti bahwa orang ini ataupun pemimpin ini tidak berdosa, tetapi dia tidak punya cacat moral yang kemudian dia di bawah kepada tuduhan-tuduhan yang kemudian mempermalukan gereja ataupun juga mempermalukan Tuhan. Satu kualifikasi yang tidak mudah, tetapi kualifikasi ini dapat dipenuhi oleh seorang pemimpin gereja ketika dia punya relasi dekat dengan Tuhan. Dia suka membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Relasinya dengan Tuhan itu dekat sehingga ia dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Dia punya kehidupan doa yang sangat baik, bahkan dia mampu mendoakan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Saudara, sebagai pemimpin gereja, kita perlu memiliki kualifikasi yang jelas tidak bercacat ini, dan untuk bisa memenuhi itu, milikilah kehidupan relasi yang dekat dengan Tuhan dan memiliki kehidupan doa yang baik supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini terus dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, doakanlah seluruh pemimpin gereja dimanapun kita berada. Karena menjadi seorang pemimpin gereja, setiap pemimpin itu perlu berjuang supaya hidupnya tidak bercela dan memiliki teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.